warahmatullahi wabarakatuh. Bila kawan-kawan sekalian, bertemu lagi bersama saya Maulana Ihsan di channel YouTube Maulana Ihsan SUD. Kali ini saya ingin berbagi tutorial mencari hadis tentang kurban. Karena kebetulan sebentar lagi kita ingin menghadapi ibadah sholat Idul Adha atau penyembelihan kurban. Di sini saya menggunakan aplikasi Ensiklopedia Hadis, yang mana kitab ini berisi 9 kitab hadis atau 9 imam hadis, atau yang sering kita dengar dengan istilah Kutubut Tis'ah. Dengan adanya aplikasi ini memberi kemudahan bagi kita semua, baik sebagai khotib, penceramah, dai, ataupun segala macam, untuk menemukan hadis yang berkaitan tentang ibadah kurban ataupun tentang ibadah lainnya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah, kalau kita sudah mendapatkan potongan hadisnya, kita bisa melakukan hadis dengan menggunakan potongan tersebut. Kalau belum menemukan lapas hadisnya, maka secara otomatis kita harus menggunakan beranda pencarian di bab hadis. Di sini contoh ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Kalau kita belum mempunyai atau belum mendapati potongan hadis tentang kurban, maka yang kita lakukan adalah harus mencari hadis tersebut di dalam bab-bab dalam kitab tersebut, contoh kitab Bukhari. Nah, di sini kita cari bab tentang kurban. Terus kita lihat ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada, yaitu nomor 73. Itu hadis tentang kurban. Itu bagi kawan-kawan yang belum mendapati potongan hadisnya. Tapi kalau sudah mendapati potongan hadisnya tetapi tidak dijelaskan siapa imam periwayatnya, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan pencarian, menggunakan lapas yang ada. Misalkan hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ibadah kurban itu disunahkan adalah setelah sholat Idul Adha. Hadisnya berbunyi adalah, man zabaha qabla sholati fa innama zabaha li nafsi. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat Idul Adha, maka penyembelihannya itu untuk dirinya sendiri. Artinya penyembelihannya itu seperti umumnya penyembelihan, seperti menyembelih ayam, menyembelih bebek. Artinya tidak bernilai ibadah sunnah kurban, tapi seperti penyembelihan biasa. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambilkan potongan hadis tersebut, yaitu zabaha. Klik saja zabaha, zal ba huruf ha. Nah, di sini kita gunakan pencarian ini bisa pada semua buku atau kitab. Artinya kita juga mencari pada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Malik, dan Ahmad, dan Ad-Darimi. Juga bisa kita mencari secara khusus. Misalkan kita cari kata zabaha dalam kitab Imam Bukhari saja. Saran saya, untuk lebih memudahkan, lebih baik kita gunakan mencari hadis tersebut per kitab. Oke, kita coba menggunakan kitab Sahih Bukhari. Kita tutup saja. Di sini kata zabaha setidaknya ada 5 hadis yang ada kata zabaha versi aplikasi ini. Coba kita klik yang pertama. Nah, di sini ada, ya qala Rasulullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zabaha qabla sholati fa innama zabaha li nafsi. Siapa menyembelih binatang kurban sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Kemudian wa man zabaha ba'da sholah, dan barang siapa menyembelih hewan
kurban setelah sholat Id, faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Maka ibadah kurbannya itu telah sempurna dan bertindak sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Nah, dengan adanya aplikasi ini juga kita bisa menemukan teks hadisnya dengan lapas yang utuh, kemudian juga ada terjemahannya. Di samping itu juga ada penjelasan tentang hukum hadisnya, apakah sahih ataukah dhaif ataukah hasan. Kemudian hadis ini juga dengan aplikasi ini juga dilengkapi dengan komentar ulama terhadap orang-orang pada sanad. Misalkan di sini ada Musaddad, ada Ismail, ada Ayub, ada Muhammad, ada Anas bin Malik. Nah, untuk mengetahui siapa mereka itu, kita bisa klik pada gambar itu ya, gambar orang ini. Klik saja. Nah, di sini akan jelaskan siapa itu Anas. Kemudian ia termasuk kalangan sahabat. Kemudian ada kunyahnya, ada di mana dia tinggal, kemudian tahun wafatnya. Kemudian berikutnya juga ada Muhammad bin Sirin. Nah, ini jalur sanadnya. Demikianlah kawan-kawan untuk mencari hadis tentang ibadah kurban. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kawan-kawan yang menjadi khotib, menjadi guru, menjadi dai, ustadz atau ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.